Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Azhar Naila dengan NPM 237111033. Di sini saya akan membahas tentang materi saya, yaitu tentang ragam dialog. Apa sih ragam dialog itu? Ragam dialog merujuk pada variasi atau beragam bentuk percakapan atau komunikasi yang terjadi dalam berbagai konteks, situasi, atau genre komunikasi. Dialog adalah bentuk komunikasi verbal antara dua orang atau lebih yang biasanya bertanggung dalam bentuk bicara, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk tertulis. Ragam dialog mencakup berbagai jenis percakapan yang berbeda. Tujuannya, pemahaman dialog memungkinkan individu atau kelompok untuk saling memahami dan memperoleh informasi baru. Dalam dialog, orang dapat bentuk pengetahuan, pengalaman, dan pandangan mereka, sehingga memperluas pemahaman dan wawasan mereka. Komunikasi dialog memungkinkan komunikasi efektif antara individu atau kelompok. Dalam dialog, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan lebih baik karena ada klasifikasi dan pertukaran ide lebih baik. Membangun hubungan. Dialog dapat membantu memperkuat hubungan antara individu atau kelompok. Dalam dialog yang saling menghormati dan terbuka, orang dapat membangun kepercayaan, memperluas jaringan komunikasi efektif antara individu atau kelompok. Dalam dialog, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan lebih baik karena ada interaksi langsung antara pembicara dan pendengar. Hal ini memungkinkan interaksi, klasifikasi, dan pertukaran ide yang lebih baik. Di sini ada sifat ragam dialog. Sifat ragam dialog itu ada 5. Yang pertama ada inisiatif, yang kedua ada keluasan, yang ketiga ada kompleksitas, yang keempat ada kekuatan, yang kelima ada beban informasi. Yang pertama ada inisiatif. Pengguna memberikan tanggapan atas program yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Yang kedua ada keluasan. Pengguna mempunyai kesempatan melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga ada kompleksitas. Mengelompokkan dalam menerapkan model yang diinginkan pengguna ke dalam sistem, dan hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortoganitas atau keduanya. Yang keempat ada kekuatan. Didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Yang terakhir ada beban informasi. Dalam hal ini menitik beratkan pada komputer kepada pengguna agar penyampaian informasi dapat berdaya guna, dan beban informasi yang terkandung di dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan aras pengguna. Di sini ada karakteristik ragam dialog. Yang pertama ada konsistensi. Perintah memiliki sintaksis standar dan urutan parameter memiliki tata letak yang konsisten. Yang kedua ada umpan balik. Tersedianya mekanisme untuk memberitahu pengguna proses yang sedang berlangsung. Yang ketiga ada observabilitas. Sistem berfungsi dengan benar dan sederhana bagi pengguna. Yang keempat ada kontrolabilitas. Sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna sehingga pengguna mengetahui posisi proses yang dilakukannya. Yang terakhir ada efisiensi. Untuk kerja manusia dan komputer secara bersama. Di sini juga ada aturan perancangan ragam dialog. Yang pertama ada pegang teguh konsistensi. Informasi disusun dalam formulir, nama-nama, dan di susunan menu. Ukuran dan bentuk dari ikon semuanya harus konsisten di seluruh sistem. Sediakan shortcut bagi pengguna aktif. User yang bekerja dengan satu aplikasi dalam seluruh waktunya akan menginginkan penghematan waktu. Dengan memanfaatkan shortcut, user mulai hilang kesabaran dengan urutan menu panjang. Ketika mereka sudah tahu pasti apa yang mereka kerjakan, shortcut keys dapat mereduksi jumlah interaksi untuk tugas yang diberikan. Desainer dapat menyediakan fasilitas makro bagi user untuk membentuk shortcut bagi dirinya sendiri. Dengan shortcut membuat user lebih produktif. Sediakan flashback yang informatif. Setiap aksi dari user harus ada flashback dari komputer untuk menunjukkan hasil dari aksi tersebut. Sediakan error heading yang mudah. Error dapat menjadi masalah
aksi, aktivitas itu dapat dibatalkan atau kembali ke kondisi sebelumnya dengan mudah. Mengizinkan user untuk bekerja tentang sistem dengan melakukan eksplorasi. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka dapat membatalkan aksinya. Jika user akan menghapus sesuatu yang substansi, sistem harus meminta konfirmasi terhadap aksi tersebut.